Di sebuah tanah yang subur di Sulawesi Selatan, hidup seorang pejuang besar yang namanya terukir dalam sejarah. Peta Lasindra, seorang bangsawan, panglima perang, dan pemimpin yang penuh keberanian. Ia bangkit melawan penjajahan Belanda dengan semangat yang tak kenal takut demi kebebasan rakyatnya. Dalam dokumenter ini, kita akan menyusuri jejak kehidupan Peta Lasindra, mengenal lebih dekat sosok pemimpin yang telah menginspirasi generasi demi generasi. Perjuangannya bukan sekedar tentang kemenangan di medan perang, tetapi tentang martabat, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Jadi beliau memang adalah salah satu tokoh pemberani. Beliau lahir dari Kampung Dolangan, dan beliau juga merupakan anak dari Datu Latama. Ya, kemudian ibunya Lasindra itu namanya Iraima. Jadi pada masa kecilnya memang beliau itu gemar untuk seni pencaksilat atau kanuragan, dan dia belajar dari pamannya, saudara dari ibunya. Jadi dari situlah mungkin dia mendapatkan gemblengan-gemblengan fisik, sikap mental, sehingga Lasindra itu terlahir sebagai sosok pemuda tangguh. Karena pada masa kanak-kanak beliau, menurut penuturan itu memang selalu tampil sebagai sosok pemimpin dalam komunitas bermainnya itu. Dan salah satu yang paling digemari itu menurut kisahnya beliau itu adalah sabung ayam. Jadi beliau dibesarkan memang dengan anggota keluarga dari mamanya, begitu pula dari bapaknya. Dalam hal ini Datu Latama merupakan Datu Sawito, pejabat tinggi di Kerajaan Sawito ini. Disitulah mulai menampakkan kepemimpinannya, karena Lasindra ini memiliki keterkaitan darah lintas kerajaan. Akhirnya mereka banyak berkeliling. Mereka berkeliling dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Akhirnya dia dipercayakan untuk memimpin laskar di Kerajaan Sawito. Jadi dia merupakan panglima perang di Kerajaan Sawito. Dialah yang memperkuat kekuatan angkatan perang dari Kerajaan Sawito, karena di Sawito itu merupakan persekutuan dengan beberapa kerajaan yang ada di Ajataparang ini, yang merupakan juga keluarga besar Petaloro Lasindra ini. Jadi di daerah pesisir itu, mulai dari Supa sampai perbatasan Polewali Mandar itu, dia banyak mengurusi soal pengamanan Kerajaan Sawito. Makanya Kerajaan Sawito salah satu kerajaan terbesar untuk wilayah Sulawesi Selatan. Akhirnya waktu itu terjadi perang saudara malah. Itu pun terjadi karena di Sawito ini merupakan pintu masuk daripada keluar masuknya perekonomian untuk wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan ini, di Kabupaten Pindrang. Akhirnya dialah yang selalu dicari karena dianggap sebagai orang yang terkuat, yang selalu menantang Belanda. Akhirnya Petaloro Lasindra itu dengan kekuatan
angkatan perangnya dia, laskarnya beliau itu, ini yang paling ditakuti Belanda ini. Karena ada hal unik sering terjadi. Ketika beliau diserang, bahkan pernah di pagar betis itu, karena diyakini sudah dipastikan tertangkap, ternyata dia bisa menghilang begitu saja di tengah kerumunan orang. Nah, jadi makanya Belanda itu agak kewalahan. Nah, jadi salah satu cara taktiknya Belanda itu untuk menaklukkan Lasinrang, dia menahan orang tuanya Lasinrang. Nah, inilah yang membuat Lasinrang tidak berdaya lagi, akhirnya menyerahkan diri. Nah, jadi disitulah mulai beliau waktu ditangkap pada masa itu, kemudian bahkan di apa namanya itu, kalau saya tidak salah dia di penjara di luar waktu itu. Sebelumnya katanya itu kata Lasinrang pernah diasingkan. Ya, itulah. Di kalangan Kabupaten Kutai. Ya, itulah. Waktu dia ditangkap itu karena dikhawatirkan waktu masih di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau saya tidak salah, beliau itu diasingkan ke Banyuwangi. Ya. Kalau saya tidak salah diasingkan ke Banyuwangi. Ya, jadi disitulah akhirnya mungkin sudah menua, akhirnya dikembalikan dan tidak berdaya lagi karena fisiknya sudah lemas. Sebenarnya kan banyak hal yang kita bisa mungkin bahas, keunikan kota Lasinrang, ya kan, bentuk fisiknya yang besar, kokoh atau tegar orang. Kemudian bulu dadanya yang unik, biasanya kan orang bulu dadanya lari turun, dia malah susah, dia lari naik. Kemudian memiliki pusaka yang memang luar biasa saktinya itu. Ada, kalau saya tidak salah, ada namanya La Salaga, kalau tombaknya, kalau kerisnya itu namanya Rajallo, kalau saya tidak salah itu. Nah, inilah yang membuat kota Lasinrang seolah-olah dia tidak pernah takut dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, nanti dia tidak berdaya ketika orang tuanya, karena ini persoalan hidup matinya Lasinrang itu ya ada di orang tua. Nah, itulah taktiknya Belanda. Tapi dapat membuat Belanda itu kalang kabut karena sangat sulit, dan ini perjalanan waktu ini sangat panjang ini untuk mencari yang namanya Lasinrang, karena kalau dicari menghilang, tapi ketika mungkin Belanda mulai tenang, mereka diserang lagi. Nah, inilah karena pergerakannya itu di wilayah Jataparang ini ada Sawito, ada Landrisang, Jampu sana, terus Supa, kerajaan Supa di sana, Alita sampai wilayah Sidendreng, wilayah Rapang, kan dulu ada terbagi dua kerajaan Jataparang dulu itu. Ada kerajaan Sidendreng, ada Rapang. Ya, itulah daerah-daerah yang kota Lasinrang berkeliling untuk bagaimana selalu membuat kerajaan Sawito ini selalu aman. Ya. Kota Lasinrang ini dia tidak mewarisi tahta kerajaan, karena kota Lasinrang ini anak cerak namanya ya, karena dia orang tuanya beristri orang awam. Nah, jadi bukan anak matolah istilahnya, bukan anak matolah. Ya, maka jatuh kepada saudara yang lain sebagai anak matolah. Karena seperti itulah struktur atau etika dalam kerajaan kita, terutama di adat Bugis itu ada namanya anak matolah. Makanya dia tidak ada titel, bukan datu, bukan bau, ya, karena itu kan kita ada etika dalam pemberian status, misalnya
seperti misalnya datu. Datu itu tidak boleh disandang oleh orang yang tidak pernah memegang jabatan di kerajaan atau datuan. Jadi tidak sembarang orang bisa dipanggil datu. Tidak. Begitu pula bau, tidak sembarang orang bisa dipanggil bau. Karena kalau ketika datu berisi orang awam, maka dia paling tinggi. Misalnya pada saat ini kan biasa diberikan andi, gelar andi. Tapi kalau dia misalnya memang istrinya memang juga dari turunan datu, itu berarti sangang, dua-duanya memiliki status yang tinggi. Nah, itulah anaknya berstatus diberikan bau. Jadi makanya beliau itu tidak mewarisi, karena apalagi beliau saat itu kan dia fokus di sekitar bagaimana mempertahankan wilayah keamanan kerajaan Sawito itu. Ya, kebetulan juga omnya juga pernah di Alita, arung dia Alita dulu. Bahkan ada orang bilang itu dalam satu kedatuan juga di Alita itu. Hanya saja Belanda pada saat itu kan disuruh untuk menyerang ini Datu Labode ini, saudaranya Latamma. Disuruh menyerang ke kerajaan Sawito, karena kerajaan Sawito sangat ditakuti Belanda ini karena dia sangat kuat. Makanya saudaranya disuruh serang, tapi saudaranya tidak mau karena panglima perannya ponakannya. Jadi saya sama dengan melawan anak saya sendiri. Ya seperti itulah, makanya kalau saya tidak salah berubah jadi Akarungang di sana, menjadi Akarungang Alita. Ini kan yang namanya perjalanan waktu ini kan kita manusia itu punya siklus hidup lah. Iya betul. Nah, itu yang mudah kembali menggantikan yang tua mungkin ya berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu seputar Tala Sinrang.